semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya itu Nabil Sendra, yang dimana saya adalah mahasiswa generasi 24 Sistem Informasi SIB atau bisa dibilang 2 SIB. Di sini saya akan membuat sebuah video laporan praktikum itu pemrograman pramuka lanjut, yang dimana di pertemuan ini saya masuk ke dalam materi React. Di sini saya akan jelaskan sedikit pengertian React. React adalah library JavaScript yang sangat populer untuk membangun antarmuka penggunaan UI, khususnya untuk aplikasi web satu halaman atau bisa dibilang single page application. Dibuat oleh Meta, React membantu developer menciptakan website yang interaktif, cepat, tanpa harus memuat ulang seluruh halaman saat ada perubahan data. Ada beberapa konsep yang membuat React itu menjadi spesial. Yang pertama itu ada komponen, yang mana React ini seperti Lego yang membangun UI dengan menyusun potongan kecil yang disebut komponen seperti simbol, setbar, atau profil pengguna. Ini bisa digunakan berulang kali dengan berbagai bagian aplikasi yang kita buat nantinya. Berikutnya adalah kreatif. Ini cukup mendiskusikan seperti apa tampilan UI seharusnya berdasarkan status tertentu. Ini otomatis mengurus cara memperoleh tampilan tersebut saat data berubah. Ini jauh lebih mudah daripada mengubah elemen HTML satu persatu secara manual. Berikutnya itu ada virtual DOM. Nah, ini rahasia kecepatan React itu yang membuat salinan ringan dan struktur halaman web lebih rapi. Ketika ada perubahan, React membandingkan salinan tersebut dengan yang asli. Dia hanya memperbarui bagian yang berubah, bukan menggambar ulang seluruh halaman. Setiap kita nge-reload teks itu nggak nge-reload semuanya, tapi yang ada berubah nantinya saja. Berikutnya itu ada JSX atau JavaScript XML. React ini menggunakan sintak bernama JSX yang memungkinkan kita menulis kode yang terlihat seperti HTML langsung di dalam file JavaScript. Berikutnya mungkin akan saya jelaskan cara penginstalan React. Oke, di sini kita masuk ke halaman, masuk ke Excel Draw dulu. Nah, yang pertama itu ada planning awal. Di mana planning awal itu kita harus ada install yang namanya itu Node.js. Nah, ketika udah ada Node.js, kita buat project baru untuk React-nya. Nah, jadi langkah pertama itu kita buat folder dulu di dalam penyimpanan kita, entah di disk D atau disk C, itu saja. Nah, di sini saya masuk ke terminal Visual Studio Code, lalu pilih folder yang saya buat tadi. Di sini saya buat folder itu biodata Nabil App, folder itu React Nabil 2SI. Nah, lalu ikuti perintah npm create biodata /Nabil App template React, yang artinya ini perintah untuk install React-nya. Kita pilih Y, terus dia akan nampilin beberapa pilihan. Di sini ada vanilla, pure, React, dan lain-lainnya. Di sini kita pilih React. Setelah pilih React, dia akan memilih variannya, tipe scriptnya. Di sini ada TypeScript, React Compiler, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita pilih JavaScript saja. Berikutnya itu kita pilih yes. Setelah pilih yes, maka kita install yang namanya npm install. Kita ketik npm install di terminal. Setelah itu kita ketik perintah npm run that. Nah, jadi dia ketika udah kita klik ini, kita buka di halamannya, dia bakal nampilin halaman seperti ini nantinya. Oke, itu udah untuk penginstalan project baru React. Nah, di sini saya jelasin itu membuat biodata diri menggunakan dengan 6 child komponen. Pertama itu ada biodata, tentang saya, pengalaman, skill, kontak, dan footer. Nanti ada juga styling, custom CSS, dan proses ke GitHub. Nah, pertama itu mungkin saya akan nampilin bentuk UI, planning UI-nya. Itu ada komponen biodata, komponen tentang saya, pengalaman, keahlian, kontak saya, dan komponen footer. Lalu bagaimana alurnya nanti? Nah, di sini saya tuh membuat kayak flowchart yang mana kita start masuk ke halamannya, masuk ke halaman web, menampilkan halaman biodata. Nanti itu ada beberapa halaman, menampilkan halaman biodatanya, lalu ada pilihan untuk
kontak saya. Nah, itu bisa masuk ke GitHub, LinkedIn atau Instagram. Itu enggak, kita masih tetap balik ke halaman Biodata. Nah, itu mungkin singkatnya untuk pada planning. Nah, berikutnya kita masuk kepada bagian codingannya, React-nya. Kita akan masuk ke bagian codingannya, yaitu pada parent component. Nah, parent component ini itu bernama penamaannya itu sebagai biodata diri, yang fungsinya parent component itu untuk mengolah data profil melalui objek user data. Dengan menerapkan konsep props, komponen ini mendiskusikan informasi secara terpusat ke berbagai komponen anak seperti biodata, skill, dan pengalaman. Nah, kan kita udah banyak tadi itu yang kita buat sebelumnya. Nah, ini nih mempermudah kita dalam pemeliharaan kode nantinya, karena kita hanya perlu memperoleh data di satu tempat untuk mengubah tampilan di seluruh antarmukanya. Misalnya nanti kita ada update di bagian pengembangnya atau bagian biodatanya sendiri. Entah kita merubah di bagian pengalaman misalnya. Kita mau nambahin pengalaman kita udah pernah ada di sini, di kantor sini atau di kantor manapun lah misalnya. Nah, berikut itu sebagai penyimpanan data. Komponen ini berperan sebagai layout wrapper yang membungkus elemen-elemen profil ke dalam kontainer biodata card. Nah, penggunaan komponen modular yang diimport secara terpisah membuat arsitektur kode menjadi lebih bersih, terorganisir, dan mudah dikembangkan untuk lebih lanjutnya. Nah, berikut itu ada child komponen. Nah, di sini ada 6 komponen yang sudah saya bilang sebelumnya itu. Nah, seluruh child komponen ini dirancang sebagai functional component yang bersifat stateless, di mana tugasnya utamanya hanya menerima data melalui props yang merender ke dalam elemen HTML yang tadi yang lebih spesifik. Nah, komponen seperti biodata dan kontak menggunakan teknik indexing props untuk menampilkan informasi statis, sementara komponen pengalaman skill lebih dinamis karena menggunakan fungsi map untuk menginterasikan terhadap data array. Pendekatan ini sangat interaktif karena misalkan logika tampilan dari logika data, sehingga setiap bagian antarmuka menjadi lebih ringan dan mudah diuji secara mandiri. Secara visual, komponen ini sudah memiliki struktur kelas yang konsisten seperti section title dan detail item yang memungkinkan tema desain yang seragam melalui CSS nantinya. Penggunaan elemen sistematik ini seperti header, footer, dan teknis ikon emoji itu memberikan kesan antarmuka yang lebih modern dan interaktif. Secara keseluruhan, arsitektur child komponen ini mendukung prinsip reusability, di mana komponen yang sama dapat digunakan kembali dengan data yang berbeda tanpa harus mengubah struktur dasar kodenya tadi. Berikut itu ada main.jsx-nya. Jadi file index.js atau main.js ini merupakan entry point atau titik utama masuk utama dari aplikasi React kita. Nah, di sini proses pemasangan dalam dokumen akan terjadi menggunakan API terbaru dari React 18, yaitu create root. Kode ini menghubungkan komponen root aplikasi atau add di dalam DOM dengan ID root yang biasanya berada dalam file index.html. Nah, selain sebagai penghubung atau pengguna pembungkus React Strict Mode, ini sangat krusial dalam masa pengembangan. Fitur ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mendeteksi potensinya masalah dalam aplikasi, seperti set effect yang tidak aman atau penggunaan API yang sudah usang. Nah, deteknya dengan menjalankan siklus render 2 kali di fase development. Secara keseluruhan, file ini adalah fondasi yang meneruskan kita seluruh pohon komponen dari API hingga ke unit terkecil seperti skill, kontak dapat dirender berjalan dengan benar di rendah batu. Berikutnya itu di bagian zone ketiga atau error. Nah, di sini tadi saya mendapati 3 error. Yang pertama itu ada error saat ngecek npm. Jadi saat saya mencoba npm minv, dia mendapat pesan error seperti ini. Nah,
Namun waktu di lab praktikum kemarin saya mendapati untuk fix errornya bagaimana dengan cara ketik set executive policy min scope current user min executive policy remote sign. Untuk error ini setelah ngetik error untuk perintah error ini, kita cek lagi nvm min v-nya. Maka ketika kita enter akan nampilin versi nvm yang tadi, itu 11.9.0. Nah, tadi juga saya mendapati error yang dimana tag itu tidak dapat dibuka. Jadi untuk mengatasi error itu saya mencobanya lagi, yang dimana ternyata servernya itu mati. Nah, untuk ngatasin itu saya ngelakuin langkah yang tadi, yang mana itu nvm rundeck, dia akan nge-reload page-nya, maka nampilin halaman utamanya tadi ya, untuk React-nya tadi. Jadi ketika sudah kita lakukan buka page-nya lagi, maka akan terbuka tampilan seperti ini. Nah, error terakhir itu yang saya temukan adalah tag-nya ada, cuman tidak menampilkan apa-apa, artinya tidak konsisten. Nah, di sini saya ada melakukan typo di bagian importnya. Ternyata yang kita tuliskan di sini itu adalah import biodata diri from komponen biodata diri. Nah, terdapat perbedaan di dalamnya, yang mana saat function app dan div class name app, di sini saya membuat penamaan biodata itu huruf datanya besar, yang dimana harusnya D-nya itu kecil, karena kita import dari kelas biodata diri, bukan dari ininya tadi. Nah, mungkin itu di bagian zone ketiganya. Berikutnya mungkin kita langsung masuk ke demo app-nya saja. Di sini kita udah masuk ke halaman page web-nya. Yang mana tadi ini di bagian planning tadi, ini nih sebagai komponen biodata. Nah, jadi ini terdapat biodata saya dengan nama saya, foto saya, nomor telepon, alamat, dan juga tanggal lahir. Berikutnya itu ada tentang saya. Di sini ada informasi sedikit tentang diri saya. Itu ada pengalaman, itu ada pernah saya magang di PT SDM yang ada di Kota Pekanbaru, dan juga di Pengadilan Agama Bangkinang. Nah, di sini saya sebagai mengembangkan aplikasi. Ini cuma ngikutin template saja. Di sini itu membantu pengembangan website Pengadilan Agama. Nah, terus di sini ada komponen keahlian. Nah, di sini ada terdapat React, JavaScript, HTML. Nah, ini hanya template saja. Terakhir itu ada kontak saya. Nah, di sini saya terdapat email, nomor telepon, dan alamat, walaupun sudah ada di atas sebelumnya. Nah, di sini ada terdapat media sosial, yang dimana saat diklik GitHub, dia ngarah ke GitHub, LinkedIn, dia ngarah ke LinkedIn, Instagram, dia akan ngarahin ke Instagram. Itu untuk ininya. Berikutnya itu ada footer. Nah, footer ini hanya nampilin semacam pengembangnya, itu ada nama saya sendiri dan dibuat dengan sepenuh hati menggunakan React. Oke, sekian untuk demonya. Nah, terakhir itu kita bakalan mencoba demo errornya, salah satunya aja demo errornya. Kita balik ke Visual Studio Code kita lagi. Nah, di sini kita udah masuk ke bagian app-nya. Nah, di sini tadi tuh sebelumnya saya kan buat D-nya besar ya, D besar, bisa dibuka, dia tuh layar putih gini aja. Nah, jadi saya nemuin fix-nya tadi itu dengan cara D-nya kecil, karena ngikutin import biodata dirinya ini. Nah, mungkin itu untuk demo errornya, maka dia akan nampilin halaman page sebelum seperti tadinya. Oke, mungkin sampai di sini untuk video pertemuan kali ini. Kalau ada salah atau kekurangan boleh dikoreksi di bawah.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.